Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6 MCKA Universitas Putra Bangsa dengan anggota saya sendiri Rizky Ramadhani. Dan yang kedua ada Aldi Kurniawan. Dan yang ketiga ada Agil Meladi. Dan yang terakhir ada Ilham Priyansa seperti saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perusahaan yang melanggar etika bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk hit dari PT Megarsari Makmur. PT Megarsari Makmur ini bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megarsari Makmur yang produknya itu berupa hit yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megarsari Makmur ini juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk hit juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia, hit juga mengekspor produknya ke luar Indonesia. Obat anti nyamuk hit yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur ini dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Propoxur dan Kilorov yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Lanjutnya, Mbak. Selanjutnya ada analisis permasalahan. Dalam perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan perusahaan sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Tindakan perusahaan biasanya terdiri atas tindakan atau kelalaian orang-orang berbeda yang bekerja sama, sehingga tindakan atau kelalaian mereka bersama-sama menghasilkan tindakan perusahaan. Jadi, siapakah yang bertanggung jawab atas tindakan yang dihasilkan bersama-sama itu? Pandangan tradisional berpendapat bahwa mereka yang melakukan secara sadar dan bebas apa yang diperlukan perusahaan, masing-masing secara moral bertanggung jawab. Lain halnya pendapat para kritikus pada pandangan tradisional yang menyatakan bahwa ketika sebuah kelompok terorganisasi seperti perusahaan bertindak bersama-sama, tindakan perusahaan mereka dapat dideskripsikan sebagai tindakan kelompok dan konsekuensinya tindakan kelompoklah, bukan tindakan individu yang mengharuskan kelompok bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kita mengetahui bahwa etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya, dalam kasus hit sengaja menambahkan zat diklorvos untuk membunuh serangga, padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut bila dihisap oleh saluran pernafasan dapat menimbulkan kanker hati dan lambung. Dan walaupun perusahaan sudah meminta maaf dan juga mengganti barang dengan memproduksi barang baru yang tidak mengandung zat berbahaya, tapi seharusnya perusahaan juga memikirkan efek buruk apa saja yang akan konsumen rasakan bila dalam penggunaan jangka panjang. Sebagai produsen membiarkan kualitas produk yang baik dan aman bagi kesehatan konsumen selain memberikan harga yang murah yang dapat bersaing dengan produk sejenis lainnya. Lanjut, Gil. Baik, untuk selanjutnya adalah penyelesaian masalah dilakukan PT Megarsari Makmur dan tindakan pemerintah. Pihak produsen PT Megarsari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk hit yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk hit aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan.
bebas dari bahan kimia berbahaya. HIT aerosol baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah. Pada tanggal 8 September 2006, Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HIT aerosol baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga nomor RI 2543-9 2006-S. Sementara itu, pada tanggal 22 September 2006, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusiannya dan penjualannya di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada undang-undang yang telah dilanggar. Untuk undang-undang yang telah dilanggar, jika dilihat dari UUD PT Megasari Makmur sudah melanggar beberapa pasal, yaitu yang pertama pasal 4. Hak konsumen adalah ayat 1, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Untuk selanjutnya ada ayat 3, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. PT Megasari tidak pernah memberi peringatan kepada konsumennya tentang adanya zat-zat berbahaya di dalam produk mereka. Akibatnya kesehatan konsumen dibahayakan dengan alasan mengurangi biaya produksi HIT. Untuk selanjutnya yaitu ada pasal 7, kewajiban pelaku usaha. Adalah yang pertama ada ayat 2, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. PT Megasari tidak pernah memberi indikasi penggunaan pada produk mereka, di mana seharusnya apabila sebuah kamar disemprot dengan pestisida harus dibiarkan selama setengah jam sebelum dimasuki lagi. Untuk berikutnya ada pasal 8 untuk ayat 1 yang berbunyi pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk selanjutnya ada ayat 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. PT Megasari tetap meluncurkan produk mereka walaupun produk HIT tersebut tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut. Seharusnya produk HIT tersebut sudah ditarik dari peredaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi mereka tetap menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya tersebut. Untuk selanjutnya ada di pasal 19 ayat 1, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Untuk selanjutnya ada ayat 2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk ayat 3 berbunyi, pemberian ganti rugi dilaksanakan tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Menurut pasal tersebut, PT Megasari harus memberikan ganti rugi kepada konsumen karena telah merugikan para konsumen. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Pelanggaran etika bisnis itu dapat melemahkan daya saing hasil industri di pasar internasional. Ini biasa terjadi sikap para pengusaha kita. Lebih ekstrim bila pengusaha Indonesia menganggap remeh etika bisnis yang berlaku secara umum dan tidak mengikat itu. Kecenderungan makin banyak pengabdian etika bisnis dirasakan akan membawa kerugian tidak saja buat masyarakat, tetapi juga bagi tatanan ekonomi nasional. Disadari atau tidak, para pengusaha yang tidak memperhatikan etika bisnis akan menghancurkan nama-nama mereka sendiri dan negara. Seperti pada kasus PT Megasari Makmur, produk HIT, masalah yang terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan-kandungan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. PT Megasari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan 2 zat berbahaya pada
produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Salah satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji menarik produknya, namun permintaan maaf itu hanyalah sebuah klaim dan penarikan produk tersebut seperti tidak dilakukan secara sungguh-sungguh karena produk tersebut masih di pasaran. Saran untuk perusahaan: pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh PT Megarsari Makmur yaitu prinsip kejujuran, di mana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan, dan juga perusahaan tidak memberitahu penggunaan dari produk tersebut, yaitu setelah suatu ruangan disemprot oleh produk itu. Semestinya ditunggu 30 menit terlebih dahulu, baru kemudian dapat dimasuki atau digunakan ruangan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, ini yang nutup Mas Rizky harusnya. Monggo Mas Rizky dan juga teman-teman boleh masuk ke frame. Ya, sebelumnya saya mewakili dari kelompok saya ya, untuk tugas etika bisnis meminta maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang pas. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.